Ada banyak kisah nyata tentang janji untuk berubah. Mahasiswa berjanji nilainya akan lebih baik pada semester ini. Si gemuk berjanji akan lebih rajin olahraga pada awal tahun baru. Si boros berjanji akan lebih produktif jika mendapat kesempatan satu kali lagi. Dan si perokok berjanji akan berhenti merokok setelah menikah atau punya anak. Dan mungkin yang paling sering Anda dengar adalah pasangan berjanji untuk tidak selingkuh jika dimaafkan untuk terakhir kalinya. Nah, apa persamaan dari seluruh kebiasaan buruk di atas? Gagalnya mereka menepati janjinya untuk berubah. Menarik untuk kita bahas tentang bagaimana mengubah perilaku dan apa saja 7 masalah dalam mengubah perilaku. Mari kita bahas. Masalah pertama adalah masalah memulai. Nah, mulailah dengan awal yang baru. Awal yang baru bisa berubah, satu, mengenai waktu. Misalnya tahun baru, awal semester, awal bulan, awal minggu, bahkan awal hari. Misalnya kita kan baru nih di awal tahun 2023. Maka ini adalah waktu yang tepat untuk kita memulai perubahan perilaku kita. Masalah memulai kedua dapat kita cari solusinya dengan menggunakan waktu. Misalnya awal yang baru itu bisa berupa hari istimewa, semisal ulang tahun diri, misalnya ulang tahun Anda atau ulang tahun pernikahan. Yang ketiga, dalam memulai perubahan perilaku, kita juga dapat menerapkan mengenai tempat kita melakukan perubahan. Misalnya ketika kita pindah kota, maka sangat dimungkinkan perubahan perilaku atau perubahan habit itu dapat terjadi. Dan yang keempat adalah dapat pula dikarenakan kondisi, yaitu mendapat pekerjaan baru, pendidikan baru, atau bahkan dikarenakan berhasil melalui ancaman penyakit, misalnya kelebihan berat badan or anything else. Nah, masalah kedua dalam mengubah perilaku adalah masalah godaan. Kita mudah melakukan aktivitas yang menyenangkan di masa kini atau bias masa kini ketimbang melakukan aktivitas yang merupakan kebutuhan meskipun dampaknya baru terasa di masa depan. Nah, solusi dari masalah godaan ini adalah gabungkanlah godaan tersebut dengan aktivitas yang produktif. Misalnya, satu, mendengar audiobook sembari olahraga. Dua, kita dapat menonton film atau menonton bola sembari silaturahmi atau nobar. Dan yang ketiga, bisa pula minum kopi sembari membaca. Solusi lain untuk mengatasi masalah godaan adalah permainanisasi atau gamification, yaitu menjadikan sesuatu yang bukan permainan terasa seru dengan melibatkan ciri-ciri permainan, seperti hadiah simbolis, perasaan persaingan, dan klasmen nilai tertinggi. Masalah ketiga dalam mengubah perilaku adalah masalah penundaan. Solusinya adalah gunakan denda. Charles Duhigg dalam bukunya The Power of Habit menyebutnya ganjaran. Misalnya jika Anda masih merokok, Anda harus menabung 100.000 yang bisa Anda tarik jika Anda telah berhasil 3 bulan tidak merokok tanpa putus. Ini termasuk denda keras. Adapun denda yang lebih lunak misalnya dengan mengumumkan ke publik tentang janji perubahan Anda, yang tentunya akan berdampak secara psikologis jika Anda gagal mewujudkannya. Masalah yang keempat terhadap perubahan perilaku adalah masalah lupa. Adapun solusinya adalah dengan membuat jadwal harian yang lengkap, karena informasi yang baru dipelajari sekalipun akan dilupakan setengahnya dalam waktu 20 menit. Jika jadwal harian membuat Anda malas melakukannya atau bahkan malas menuliskannya, maka Anda dapat menyusun checklist harian tentang apa yang harus dilakukan hari ini. Masalah kelima dalam perubahan perilaku adalah masalah malas. Solusinya adalah dengan mengaitkan kebiasaan baru yang akan Anda lakukan tersebut dengan kebiasaan lama yang sudah otomatis Anda lakukan. Adapun untuk membangun kebiasaan baru, James Clear dalam bukunya Atomic Habit memberikan 4 kiat. Di antaranya, jadikan menarik, jadikan mudah, jadikan menyenangkan, dan jadikan terlihat. Masalah keenam dalam perubahan perilaku adalah masalah kepercayaan diri. Solusi agar tetap percaya diri untuk berubah adalah dengan menganut pola pikir bertumbuh. Carol Dweck dalam bukunya Growth Mindset mengajarkan kita tentang pola pikir bertumbuh adalah pola pikir yang terus beradaptasi di tengah dunia yang terus berubah. Ketika growth mindset berhasil, ia fokus kepada prosesnya dan menyatakan itu berkat perjuangan yang tak kenal lelah dalam belajar. Namun ketika growth mindset menuai kegagalan,
ia mengevaluasi proses yang telah ia lalui dan berupaya memperbaikinya sedapat mungkin. Masalah terakhir atau masalah ketujuh dalam perubahan perilaku adalah masalah penyelarasan. Solusi dari masalah penyelarasan diri adalah membentuk grup untuk berubah bersama. Misalnya pergi ke pusat kebugaran dengan teman dan meminta nasihat dari mentor di pusat kebugaran tersebut. Karena perilaku teman sebaya dan norma yang berlaku pada lingkungan Anda dapat menular kepada perilaku Anda. Itulah tadi 7 cara mengubah perilaku. Selamat berubah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.